Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Screen Lover. Di kesempatan kali ini kami akan memberi review singkat 11 serial drama sejarah paling romantis yang wajib masuk ke list tontonan kalian. Di posisi pertama, kita awali dengan serial drama sejarah yang terbaik dari yang paling baik. Serial ini berjudul Outlander, yang pastinya sudah tidak asing bagi para penggemar film atau drama sejarah abad pertengahan. Outlander sendiri mengisahkan petualangan seorang mantan perawat bernama Claire Randall yang hidup di era Perang Dunia Kedua. Suatu hari saat Claire dan suaminya Frank sedang berbulan madu di Skotlandia, mereka mengunjungi situs bersejarah di Craignadoon. Ketika Claire menyentuh batu tersebut, ia pingsan dan terbangun di zaman yang berbeda, melintasi ruang dan waktu, kembali ke abad 18 atau 200 tahun mundur dari kehidupan kala itu. Claire tiba-tiba mendapati dirinya berada di belantara hutan Skotlandia, di tengah-tengah pertempuran antara pasukan kerajaan Inggris melawan para pejuang Skotlandia. Nyaris terbunuh, Claire berhasil diselamatkan oleh gerombolan prajurit Skotlandia yang kemudian membawanya ke kastil tempat persembunyian mereka. Status Claire sebagai The Outlander atau orang asing membuat posisinya tidak aman. Dan karena kebutuhan itu pun, ia terpaksa menikahi seorang prajurit muda yang bernama Jaime Fraser. Jaime, suami kedua Claire, adalah seorang pelindung di dunia barunya. Ia sosok yang gagah berwajah tampan dengan rahang yang kuat. Jaime juga jago bertarung dan dapat diandalkan dalam berbagai pemberontakan. Lambat laun, keduanya pun saling jatuh cinta dan tak terpisahkan. Claire kemudian menyadari dirinya terjebak dalam dua pilihan. Haruskah ia berupaya mencari cara untuk kembali ke masa depan dan hidup stabil bersama suami pertamanya Frank? Atau haruskah ia tetap di masa lalu, mendampingi Jaime suami keduanya dengan segala resiko yang membahayakan nyawanya sendiri? Nah, lika-liku Claire sebagai perempuan modern yang harus menghadapi berbagai bahaya di abad ke-18 sangat menarik untuk kita ikuti. Terlebih lagi dengan latar sejarah yang membuka wawasan pemirsanya serta keindahan alam Skotlandia yang benar-benar memukau. Eits, disclaimer dulu nih teman-teman, serial TV yang satu ini bukan untuk kamu yang masih berusia di bawah 18 tahun ya. Next, Downton Abbey. Downton Abbey mengambil latar di Inggris pada awal abad ke-20, berkisah tentang keluarga Crowley beserta staf keluarganya. Adalah Lord Grantham dan Lady Cora, sang pemilik rumah yang memiliki 3 putri dengan karakter yang berbeda. Si sulung Lady Mary yang cantik jelita namun tinggi hati, Lady Edith yang wajahnya paling tidak menarik namun cerdas, dan Lady Sybil, si bungsu yang baik hati dan bijaksana. Mereka semua tinggal di kastil yang dinamakan Downton Abbey. Pada season pertama diceritakan tentang bagaimana kebingungan Lord Grantham dalam mencari pewaris gelar kebangsawanan dan kekayaannya. Karena ia tidak mempunyai anak lelaki, maka solusi satu-satunya adalah menikahkan Mary dengan suami pilihan yang sudah ditetapkan. Mary kemudian dipertemukan dengan Matthew Crowley, calon suami pilihan dari Lord Grantham. Pertemuan pertama yang kurang menyenangkan sempat menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Namun setelah melewati berbagai rintangan dan halangan, Mary dan Matthew akhirnya bisa mengungkapkan perasaan satu sama lain. Nah, itu adalah konflik yang harus dihadapi oleh kaum atas Downton Abbey. Beda lagi dengan kaum bawahnya, yakni para pelayan Downton Abbey. Mereka pun harus menghadapi konflik di keseharian mereka sendiri, seperti geng antar pelayan, percintaan antar pelayan, persaingan agar selalu terlihat oleh kaum atas, sampai ambisi yang tak segan melukai majikannya sendiri. 3. Poldark. Mengambil latar di awal abad ke-18, kisah bermula saat Ross Poldark, seorang pemuda asal Cornwall, Inggris, harus menghadapi kenyataan pahit saat kembali dari Perang Revolusi Amerika. Ia mendapati ayahnya telah meninggal, tabang tembaganya bangkrut, dan kekasih yang sangat ia cintai sudah bertunangan dengan sepupunya sendiri. Sadar bahwa kesedihan yang berlarut-larut tidak akan memperbaiki masalah, Ross mulai menata hidupnya kembali. Di tengah usahanya untuk bangkit, ia bertemu Demelza, gadis lugunamu liar yang kerap disisa oleh ayahnya sendiri. Karena kasihan, Ross akhirnya mengajak Demelza untuk bekerja di rumahnya sebagai pelayan. Waktu berlalu, hubungan Ross dan Demelza pun tumbuh lebih dari sekedar majikan dan pelayan. Mereka saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah.
Konflik dimulai ketika mantan kekasih dari Ross mulai memasuki kehidupan rumah tangga Ross dan Demelza, yang kerap menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka berdua. Kehadiran orang ketiga yang berusaha merebut hati Demelza pun turut menambah keseruan di serial ini. Nah, selain menyajikan drama percintaan, serial Poldark juga memperlihatkan perjuangan dari Ross Poldark yang harus bekerja keras membuka kembali tambang peninggalan ayahnya di bawah ancaman orang-orang terdekat yang rela melakukan cara licik untuk menjatuhkan Ross beserta bisnisnya. 4. Sanditon. Diadaptasi dari novel terakhirnya Jane Austen yang belum selesai, serial Sanditon mengisahkan kehidupan seorang wanita muda bernama Charlotte Haywood yang memutuskan untuk pindah dari rumahnya di pedesaan ke Sanditon, desa nelayan yang indah dan tenang. Di Sanditon, Charlotte bertemu dengan sejumlah orang lokal yang aneh dan berkepribadian unik, di mana mereka memiliki rahasia dan ambisi masing-masing. Salah satunya adalah Tuan Sydney Parker, yang merupakan seorang pria menawan berkepribadian dingin yang berambisi untuk mengubah desa Sanditon menjadi sebuah resort mewah bersama kedua saudaranya. Kepribadian Tuan Sydney yang angkuh dan sombong serta sifat Charlotte yang terbuka dan belak-belakan kerap menimbulkan pertengkaran saat mereka beradu argumen, hingga memunculkan benih-benih permusuhan di antara mereka. Namun, meskipun sempat memiliki hubungan yang tegang, lambat laun keduanya malah saling tertarik satu sama lain. Nah, bagaimana nih kelanjutan kisah mereka? Untuk kalian penggemar drama klasik abad pertengahan, serial ini wajib masuk ke list tontonan kalian ya. 5. Bridgerton. Jika kamu adalah penggemar serial dengan tema kerajaan, pastikan untuk tidak melewatkan serial Netflix yang satu ini ya. Bridgerton adalah sebuah serial drama romantis yang berlatar belakang era Regency di London. Ceritanya berpusat pada kehidupan anggota keluarga bangsawan Bridgerton yang terdiri dari 8 bersaudara yang tinggal di lingkungan elit. Dalam cerita ini akan disuguhkan perjalanan Daphne Bridgerton yang mengikuti sebuah ajang untuk mencari suami yang ideal. Ia bertekad untuk menemukan cinta sejati dan menikah dengan pria yang dicintainya. Pada suatu kesempatan, Daphne pun berkenalan dengan Simon Basset, Duke of Hastings, seorang bangsawan tampan yang sangat diinginkan oleh para gadis lajang. Berbeda dengan Daphne, Simon berkomitmen tidak akan pernah terikat dalam pernikahan. Daphne dan Simon kemudian sepakat untuk berpura-pura menjadi pasangan dengan tujuan membantu Daphne menarik minat para pria lain, sementara Simon dapat menghindari tekanan untuk menikah. Namun semakin lama bersama, Daphne dan Simon justru merasakan koneksi yang mendalam dan benar-benar jatuh cinta satu sama lain. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan termasuk konflik keluarga dan pengkhianatan, sambil mencoba menjaga rahasia hubungan mereka dari publik dan menjaga reputasi keluarga mereka. Well, selain kisah percintaan, Bridgerton juga menyajikan konflik dari tokoh-tokoh lain yang tak kalah menarik untuk kamu ikuti. Gosip-gosip hangat seputar keluarga bangsawan yang dimunculkan oleh sosok penulis bernama Lady Whistledown membuat penonton jadi lebih penasaran. Lady Whistledown sendiri tidak pernah dimunculkan sosoknya dalam adegan film, tapi hanya suaranya yang menjadi pengantar dari serial tersebut. 5. Anne with an E. Mengambil latar di akhir abad ke-19, serial Anne with an E menceritakan tentang seorang anak perempuan bernama Anne Shirley, seorang yatim piatu berusia 13 tahun yang diadopsi oleh sepasang kakak beradik, Matthew dan Madeline Cuthbert. Setelah diadopsi, Anne mengalami beragam pengalaman baru. Ia seringkali mendapatkan perilaku tidak mengenakan dari orang-orang di lingkungan sekolahnya. Banyak sekali yang memandangnya sebagai anak perempuan cerewet dan aneh. Namun, pengalaman-pengalaman itu malah menjadikan Anne menjadi sosok yang optimis, semangat, dan tahan banting. Anne yang awalnya dipandang sebelah mata oleh lingkungannya sebagai anak yatim piatu aneh, perlahan mulai dikagumi karena kreativitas dan keberaniannya dalam menyatakan pendapatnya hingga dapat melahirkan perubahan. Nah teman-teman, isu mengenai kesetaraan gender, rasisme, orientasi, dan perjuangan kebebasan perempuan di abad ke-19 menjadi highlight yang harus digarisbawahi pada serial ini. Kita akan disuguhkan beragam pengalaman berharga Anne
dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan menunjukkan bahwa sangat sulit memperjuangkan hak-hak perempuan di masa itu. 7. North and South. Serial North and South mengisahkan era industri di bagian utara atau North Inggris, tepatnya di kota fiksi Milton. Tokoh utama wanita, Margaret Hale, berasal dari selatan atau South Inggris. Ia terpaksa pindah ke North yang merupakan daerah industri kapas. Di kota Milton, Margaret mengalami kultur shock karena kota ini sangat jauh berbeda dengan tempat tinggalnya dahulu. South merupakan surga pedesaan yang indah dengan udaranya yang bersih. Sementara itu di North yang merupakan daerah industri, Margaret yang cerdas dan kritis tidak menyukai apa yang ia lihat. Milton adalah kota yang penuh polusi, kebisingan, kesemrautan dengan penduduknya yang belak-belakan, serta kemiskinan yang menyedihkan di setiap sudut kota. Margaret mengalami kesulitan tersendiri memahami budaya dan cara pandang orang-orang di Milton. Sikap Margaret sangat sinis, terutama pada salah seorang pemilik pabrik kapas, yaitu John Thornton, seorang pria tampan yang dingin dan arogan. Dari sudut pandang Margaret, Mr. John adalah pria yang kasar, sama sekali bukan seorang gentleman. Sebaliknya, Mr. John pun menilai Margaret sosok yang angkuh. Hubungan Margaret dan Mr. John memang rumit, namun tak urung satu sama lain menumbuhkan rasa tertarik dan kagum yang makin lama makin berkembang. 8. Emma Woodhouse adalah seorang wanita muda yang cantik, cerdas dari keluarga terpandang dan kaya di sebuah pedesaan Inggris. Ia memiliki kehidupan yang sempurna dengan keluarga yang penuh kasih sayang dan sahabat yang setia. Tapi sayangnya, Emma memiliki kebiasaan yang buruk. Ia menolak untuk menikah tapi gemar menjadi mak jomplang dan berulang kali berusaha mencampuri kehidupan cinta orang lain dengan menjodohkan mereka dengan orang yang menurutnya cocok. Emma yang yakin akan bakatnya memainkan permainan berbahaya saat ia membujuk teman barunya Harriet Smith yang masih muda, cantik dan naif untuk menolak lamaran pernikahan dari kekasihnya yang merupakan seorang petani demi untuk ia jodohkan dengan Tuan Elton yang tampan dan kaya. Namun campur tangan Emma justru bertampak buruk bagi Harriet dan diri Emma sendiri. Rencananya untuk mencarikan suami bagi Harriet malah berakhir dengan bencana. Nah, serial drama Emma ini merupakan adaptasi dari salah satu novel terkenal karya Jane Austen yang sudah banyak dipopulerkan dalam bentuk film maupun serial TV. Film Emma yang terbaru rilis di tahun 2020 dan diperankan oleh artis ternama Anya Taylor-Joy. Tapi kalau boleh jujur, aku lebih menyukai Emma versi serial TV yang tayang di tahun 2009 karena terkesan lebih manis dan menyenangkan untuk ditonton. Next, Little Women. Well, bagi pecinta drama romantis, Little Women bisa menjadi rekomendasi tontonan yang menarik untukmu. Selain menceritakan kisah romantis, drama ini juga menggambarkan nasib perempuan pada abad ke-19. Little Women menceritakan kisah 4 perempuan bersaudara, yaitu March Sisters yang hidup di Amerika pada saat setelah terjadinya perang saudara. Keempat kakak beradik ini tinggal di sebuah rumah yang sederhana bersama ibu mereka, sementara sang ayah tengah bertugas sebagai prajurit perang. Tahun demi tahun silih berganti, keempatnya tumbuh menjadi gadis dewasa yang memiliki mimpi masing-masing. Anak paling sulungnya bernama Max memutuskan untuk menikah dan hidup bahagia dengan seorang guru. Anak kedua, Chalmers, yang juga sebagai tokoh utama dalam serial ini, merupakan seorang gadis tomboy yang bercita-cita ingin menjadi seorang penulis terkenal. Anak ketiga, Amy, ia memiliki hobi dan bakat melukis, namun ia juga mempunyai impian lain, yaitu ingin menjadi seorang istri dari pria yang kaya raya. Sementara si anak bungsu bernama Beth, ia sedikit pemalu tetapi sangat berbakat dalam memainkan piano. Namun sayangnya ia harus berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya. Keempat bersaudara ini begitu dekat dan akrab satu sama lain. Mereka sering bermain bersama dan saling membantu ketika salah satu dari mereka yang sedang mengalami kesulitan. Nah, selain mengikuti kisah hidup dari mas bersaudara, drama Little Women juga akan membuat kita dilema dengan kisah cinta segitiga yang rumit antara Joe, Amy, dan Laurie, seorang pria bangsawan yang tinggal berseberangan dengan mereka. 10. Little Dorrit. Little Dorrit merupakan mini series yang diadaptasi dari novel klasik karya Charles Dickens.
Ditayangkan di BBC pada tahun 2008, drama ini dibintangi oleh aktor tampan Matthew Macfadyen dan artis cantik Claire Foy. Tokoh utama dalam serial ini bernama Amy Dorrit, seorang gadis muda yang lahir dan menjalani sebagian besar hidupnya di penjara Marshalsea, tempat sang ayah dipenjara karena hutang. Untuk menghidupi dirinya, Amy bekerja sebagai penjahit untuk Nyonya Clenham di luar penjara, dan ketika malam tiba, ia pun kembali lagi ke dalam penjara. Nyonya Clenham sendiri memiliki seorang putra bernama Arthur yang baru kembali ke Inggris setelah bertahun-tahun di luar negeri. Arthur mulai menaruh hati pada Amy ketika ia melihatnya bekerja keras sebagai penjahit untuk ibunya. Ketertarikan Arthur pada Amy membuatnya berusaha untuk mencari tahu lebih dalam tentang keluarga Amy. Dan ia segera mengetahui bahwa ayah dari sang kekasih hati sudah cukup lama berada di penjara. Arthur pun berencana untuk membebaskan ayah Amy dari penjara, meskipun hal tersebut bisa membahayakan nyawanya sendiri. 10. The Buccaneers. The Buccaneers berkisah tentang persahabatan 5 gadis sosialita asal Amerika di tengah-tengah masyarakat Inggris pada abad ke-19 yang masih sangat patriarki. Kelima gadis ini adalah putri dari orang kaya baru alias OKB yang sukarela menyeberangi Samudra Atlantik demi mengikuti ajang pencarian jodoh untuk mencari seorang adipati atau bangsawan Inggris yang dapat dinikahi. Sesampainya di Inggris, kelima gadis ini harus mengikuti berbagai pesta dansa dan kegiatan sosial yang tak ada habisnya. Kecantikan khas orang Amerika yang dimiliki oleh mereka berlima langsung mendapat perhatian dari para pria lajang. Namun, adanya benturan budaya antara Amerika dan Inggris membuat semuanya menjadi rumit. Ketika orang Amerika dipenuhi dengan kegembiraan yang menggebu-gebu, orang Inggris bersikap dingin dan pendiam. Oleh karena itu, banyak bangsawan yang malah terkejut dengan vulgarnya para gadis ini. Nah, The Buccaneers akan mengajak kita mengikuti perjalanan kelima gadis ini selama di Inggris. Ada Annabel atau yang biasa dipanggil Nan, si gadis keras kepala yang terjebak cinta segitiga dengan Theo, Duke of Tintagel, dan sahabatnya Guy Tuarte. Conchita yang sedang berjuang dengan pernikahannya, Ginny yang memikul tanggung jawab keluarga di pundaknya, Lizzie yang mengalami pengalaman traumatis di tangan seorang pria yang berkuasa, dan adik perempuannya Mabel yang memiliki rahasianya sendiri di tengah masyarakat yang heteronormatif. Oke teman-teman, itulah 11 drama sejarah paling romantis yang sudah Screen Lover rangkum dalam satu video singkat. Kamu udah nonton yang mana aja nih? Komen-komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat untukmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.